Kebetulan Kebetulan di sini pertanyaan Bapak tadi proses grading manual mekanik apakah bisa digantikan ke dalam proses grading manual apakah bisa dilakukan ke dalam mekanisasi. Sebetulnya jujur saya belum punya pengalaman untuk itu. Mungkin Pak Bayu bisa menjawab hal tersebut. Terima kasih Pak. Baik, Pak Kanto, mungkin saya menambahkan pertanyaan dari Pak Mas Timo ya. Jadi secara tahunan memang kita memiliki rencana kerja tahunan untuk periode tahun depan gitu. Nah, dari situ rencana kerja tahunan itu kan disusun atas usaha izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu, hutan tanaman industri, dan itu kan mendapatkan izin dari pemerintah gitu, dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan. Nah, itu akan eh, produksi bibit itu akan menyesuaikan dengan rencana kerja tahunan yang sudah didaftarkan terlebih dahulu di tahun sebelumnya, sehingga kita memang hanya menanam pada areal yang sudah diberikan usaha pengelolaan hasil hutan di HTI ini. Jadi tidak ada yang namanya pembukaan lahan baru yang akan mempengaruhi ataupun pembukaan hutan alam ya. Itu sudah tidak ada lagi karena memang apalagi kalau sudah bicara dengan perusahaan, aspek legal itu menjadi sangat penting karena ini berkaitan dengan apa keberlangsungan dari perusahaan juga dan juga keberlangsungan dari uh, industri hutan tanaman industri ini. Mungkin yang dimaksud dari pembukaan lahan baru yang biasanya di salah dipersepsikan itu bukan pembukaan lahan baru tapi pemanfaatan lahan tidur yang biasanya itu ada izin juga dari pemerintah, seperti contohnya di Sumatera Selatan beberapa tahun yang lalu kita mendapatkan izin untuk mengelola hutan tidur lahan yang tidur yang tidak sama sekali bisa dibudidayakan pada saat itu. Dengan bantuan teknologi dan juga ilmu pengetahuan, kita bisa memanfaatkan area yang tidur tadi karena pada saat itu areanya tergenang dan juga ada marine clay, ada apa namanya limpasan air laut yang masuk ke dalam areal tersebut yang sulit sekali membudidayakan tanaman apapun baik itu secara alami maupun dengan buatan gitu. Nah, dengan bantuan teknologi dan juga ilmu pengetahuan kita melakukan teknik silvikultur yang bisa memanfaatkan lahan tidur tadi menjadi hutan tanaman industri dan itu sudah mendapatkan pastinya izin dari pemerintah. Kemudian yang kedua tentang mekanisasi, ya memang saat ini belum tersedia teknologi untuk melakukan grading, tapi mungkin selanjutnya akan ada teknologi kalau memang dengan perkembangannya ya keilmuan ini, salah satunya dengan penggunaan sensor ya, dengan penggunaan sensor kita bisa menandai gitu kan, seperti pada industri mungkin yang lebih lebih awal menggunakan mekanisasi seperti di pabrik-pabrik kan itu juga menggunakan sensor ya untuk grading. Memang bukan grading tanaman, tapi dengan grading misalkan ada produksi bahan-bahan tertentu ataupun hasil tertentu yang tidak sesuai dengan QC, dia akan otomatis terbuang gitu. Itu mungkin pendekatan itu bisa dicapai. Saya juga pernah melihat ada di video di YouTube juga ada dia grading dengan menggunakan robot gitu, dengan menggunakan robot memindahkan tanaman satu ke area tertentu ya eh, dengan bantuan robot. Nah, apakah itu bisa dilakukan dengan di pembibitan kita? Ya, kita lihat lagi efisiensinya gitu. Apakah efisiensinya bisa menggantikan peran tenaga kerja atau uh, tidak efisien karena memang penggunaan teknologi ini kan butuh biaya ya, butuh cost dan juga penerapannya apakah bisa dilakukan di Indonesia atau tidak. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Ya, terima kasih Pak Bayu dan Pak Kanva. Karena waktu yang terbatas, maka kita akhiri terlebih dahulu untuk sesi diskusi saat ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dan Pak Kanva dan Pak Bayu untuk jawabannya.
kita lanjutkan untuk selanjutnya akan ada penyampaian materi dari PT Sinar Wijaya Group yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Muhammad Yasin. Kepada Bapak Yasin dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, teman-teman semua. Selamat bertemu kembali di acara ini dalam rangka untuk kegiatan pelatihan Kampus Merdeka ini. Terima kasih kepada Institut Pertanian Bogor yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk memberikan bahan materi atau kami menyebutnya sebagai pembagian atau sharing pengalaman lah, pembagian pengalaman yang sudah kami lakukan selama ini di Sinar Wijaya Group. Saya izin sharing materi. Apakah sudah bisa dilihat? Ya, sudah, Pak. Ya, baik. Sudah, Pak. Terima kasih. Baik, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Muhammad Yasin. Sekarang jabatan saya sekarang di Sinar Wijaya Group adalah Direktur Divisi Legal, Direktur yang membawahi bidang perencanaan hutan, perizinan maupun sertifikasi. Kami adalah sebuah grup yang boleh dikatakan baru, ya, sejak tahun 2002 sebenarnya grup ini berdiri, berkiprah di bidang industri perkayuan, perkayuan hutan alam khususnya, yang kebetulan beroperasinya ada semuanya di Papua, baik itu Provinsi Papua Barat maupun Provinsi Papua. Kami ada 5 perusahaan yang tergabung di dalam Sinar Wijaya Group ini, 6 sebenarnya termasuk transportasinya. Ada 4 unit manajemen HPH atau sekarang disebutnya dengan perizinan berusaha pemanfaatan hutan atau BBPH. Kemudian ada 1 industri yang kebetulan juga industrinya mengerjakan hasil produknya adalah plywood dan woodworking. Ini lokasi kami. Ini lokasi kami di provinsi di Papua dan Papua Barat. Ada HPH-nya, ada PT Ukirasari yang merah, kemudian Wijaya Sentosa, kemudian PT Jati Dharma dan PT Kaltim Utama yang ungu. Dan lokasi pabrik ada di Pulau Yapen ini. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menyampaikan tentang company profile yang ada di kami. Sinar Wijaya Group is a company that has been around since 2002. Within our operation, we remain committed to the concept of the green product, sustainable forest management, SRM, and rural trials backed by the chief of custody,
COC certification. Our certified wood raw materials are supplied by PT Wijaya Sentosa, PT Jati Dharma Indah Plywood Industries, PT Kirasari, dan PT Calvin Utama. Subsequent with FSC 100% certification. We are mindful that forests hold a critical role in life and are a source of our raw material, wood. Therefore, within our forest management, we follow the Sustainable Forest Management (SRM) from Forest Stewardship Council (FSC). Timber harvesting with a reduced impact logging (RIL) method and certified raw wood materials are proofs of our commitment to promoting forest and environmental sustainability, along with assisting the indigenous community economy in Papua. The transport of logs implement a safety management system integrated with a schedule based on raw materials demand in the industry. Located in East Yapen District, Yapen Islands regions in Papua province, and the Srinagar Plywood industry engaged in primary manufacturing and producing carbon products such as marine plywood, hardwood plywood, woodworking products, wood plastic composites, and wood shredding. Achievements status proof that our manufacturing processes comply with both domestic and international standards. FSC chain of custody, FSC 100%. Legal harvest verification, LHV. Japanese Agricultural Standard for Plywood Certification, JAS. We remain committed to environmental and social aspects such as providing high conservation value forests, ACVF, conducting social impact assessment, SIA, enhancing community development, granting educational scholarship, building traditional houses, spiritual facilities, traditional markets, among many others. We believe that maintaining forest sustainability and minimizing environmental impacts will generate enormous prosperity for all. Srinagar Wijaya Group, there is no day without bringing quality, committing to green products. Stop share dulu. Sudah. Ya, itu tadi company profile kami ya. Mudah-mudahan ada bayangan sedikit bagaimana minimal pada forum ini teman-teman bisa tahu bahwa lokasi di mana kami bekerja. Jadi memang sifatnya agak khas karena kami ada di provinsi paling timur di Indonesia. Nah, apa yang menarik dari alam Papua ini? Ada bahwa tipe hutannya memang masih sama seperti hutan hujan tropis, kemudian iklimnya sangat basah dan terdapat keanekaragaman hayati yang sangat besar. Jadi dari literatur tahun 2020 kita menemukan ada endemis sekitar 9.000-an jenis. Dan yang khas lagi bahwa di Papua itu bahwa tipe hutannya itu tipe hutan yang paling lengkap ya, mulai dari hutan dataran rendah sampai hutan yang ada saljunya. Jadi kalau teman-teman pernah tahu kota Timika mungkin yang ada Freeport itu adalah kawasan hutan di mana hutannya dari hutan pantai ya, vegetasi pantai sama vegetasi saljunya itu bisa ditemukan di sana. Nanti mungkin sekali-sekali teman-teman bisa berkunjung kalau endeminya sudah lewat ya, jadi bisa tahu gimana itu Papua. Dan alamnya sangat indah sekali. Kemudian, nah dari latar belakang yang sangat berbeda ya, dari hutan alam ini, kemudian variasi tumbuhan, variasi tanamannya sangat banyak, itu kami grup melakukan semacam inovasi teknologi untuk pembibitan
tanaman hutan alam. Kenapa kami menyebutnya demikian? Karena kami melihat bahwa standarisasi mengenai bibit di hutan alam ini sampai saat ini dari literatur yang ada kami sudah pelajari, kemudian kami sudah praktekkan di grup kami, itu masih ada yang minim atau informasinya belum bisa kami terima. Oleh karena itu kami di grup itu sendiri mencoba bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya adalah Fakultas Kehutanan IPB. Ya, di tahun 2019 kalau nggak salah kita ada kerjasama dengan Fakultas Kehutanan IPB untuk mencoba melakukan berbagai inovasi yang ada kaitannya dengan bibit tanaman hutan alam ini. Apa yang sudah kami lakukan di Sinar Wijaya Group sampai saat ini? Belakangnya dulu, bahwa selama ini sistem permudaan hutan alam itu mengandalkan secara pengadaan bibit secara konvensional. Mungkin teman-teman sudah belajar di materi kultur mungkin ya. Jadi ada sistem cabutan ya, di mana di situ ada bahwa bibit tidak seragam, kemudian persentase tumbuhnya juga relatif rendah ya. Cabutan tahu kan, jadi ada anakan yang jatuh atau ada biji yang jatuh di sekitar pohon kemudian dicabut lah kira-kira gitu. Nah, ini kendala-kendala yang ada. Kemudian secara alami dia tidak setiap tahun berbuah, kualitas benih beragam ya. Lokasi sumber benihnya juga di hutan alam itu kan sangat luas ya, dengan luas katakanlah hampir 100.000 hektar, itu pasti lokasi benihnya atau sumber benihnya itu tidak dalam kelompok-kelompok yang sama gitu. Nah, sehingga bibit yang dihasilkan, tingkat keberhasilannya ketika kita tanam bibit-bibit itu di hutan alam atau di area lokasi penanaman itu sangat rendah. Nah, padahal ketika kita mau melakukan inovasi itu, kita perlu yang namanya bibit yang berkualitas itu. Nah, bibit berkualitas itu harusnya didapat dari. Mohon maaf Pak, mungkin bisa di full screen. Ya, belum full screen ya. Full screen. Sebentar ya. Udah. Ya, sudah Pak. Udah. Sudah? Tadi. Sudah kelihatan kah? Belum Pak. Ini kan. Ya. Sudah kelihatan, teman-teman? Tidak Pak, hilang apanya Pak, materinya Pak? Iya, ya. Terlihat putih Pak. Sekarang sudah terlihat Pak. Sudah? Pak. Ya. Ya, baik. Saya lanjut. Mohon maaf ya, ini ada kesalahan pada laptop saya, mungkin agak sedikit lemot. Jadi, kenapa bibit harus berkualitas? Jadi ada ungkapan bahwa buah yang manis itu hanya bisa dipetik dari pemilihan bibit yang baik dengan cara menanam yang benar. Saya kira ini umum ya. Ini istilahnya kalau di orang itu bibit bebet bobot ya. Nanti kalau teman-teman nyari pasangan kan pasti gitu ya. Bibit bebet bobot gitu ya. Itu kalau tanya ke bapak ibunya mungkin tahu itu istilah itu.
Nah, di tanaman juga begitu, di hutan alam juga akan melakukan. Nah, apa yang kita lakukan? Ya, mencari bibit yang berkualitas dari sumber benih yang berkualitas baik dan sehat, sehingga diharapkan nanti kualitas tumbuhnya menjadi baik. Kemudian bibit yang berkualitas baik itu ya akan menjamin regenerasi jenis terpilih sehingga ketersediaan standing stock. Jadi standing stock ini artinya yang siap ditebang. Jadi kalau di hutan alam ini kan mungkin teman-teman sudah tahu bahwa yang kita tebang adalah diameter tertentu. Di peraturan pemerintah kita boleh menebang 40 up. Ya, jadi 40 diameter 40 cm itu kita boleh ditebang. Sehingga ada sisa standing stock yang di bawah 40 yang kemudian di periode berikut kita bisa melakukan penebangan kembali. Nah, sisa daripada pohon-pohon yang akan kita tanam itu adalah untuk menambah pengayaan dari daerah-daerah bekas tebangan itu. Nah, artinya apa? Nanti harapannya sebagai sebuah unit usaha yang ingin berkesinambungan terus-menerus sepanjang masa, itu kita harus menyediakan bahan baku industri yang sudah kita punyai itu tadi gitu. Jadi sumber bahan baku yang berkualitas yang harapannya ke depan ketika dia sudah periode penebangan berikut dia masih bisa tersedia pohon-pohon yang memang atau batang-batang kayu yang memang bisa berkualitas untuk dimanfaatkan oleh industri itu sendiri. Dan jangan lupa bahwa semua kegiatan ini harus berbasis pada kelestarian sumber plasma nutfah tadi. Di slide nomor 2 atau nomor 3 tadi kita sudah lihat tuh bahwa Papua alamnya indah ya. Ada endemik yang memang hanya ada di Papua, misalnya tadi ada kasuari, ada burung kakatua hitam itu, kakatua raja itu yang hanya ada di Papua. Itu yang harus kita lestarikan juga. Jadi di samping kita menghasilkan produk kayu, ya kayunya kita juga harus melestarikan plasma nutfah yang ada di sendiri. Nah, apa yang menjadi pertimbangan? Kita membaginya menjadi 4. Dari ada pertimbangan ekonomis ya ketika kita melihat nilai ekonomis dari pohon itu sendiri ya bisa menghasilkan buah, getah, kulit dan atau kayu atau akar ya. Kemudian dari pertimbangan ekologisnya juga ya, status konservasi misalnya. Seperti kita tahu bahwa pemerintah sendiri sudah menetapkan aturan 106 ya 2018 kalau nggak salah tentang pohon-pohon atau flora fauna yang nggak boleh ditebang. Nah itu status konservasi. Atau di dunia internasional ada IUCN, ada CITES, ya mungkin teman-teman lebih tahu. Nah itu juga kita menjadi bahan pertimbangan kita untuk kita tidak melakukan kegiatan termasuk salah satu pertimbangan ekologis di situ. Ada pertimbangan silvikultur ya. Cara tanamnya, kemudian bijinya kapan dia berbuah misalnya gitu. Itu menjadi pertimbangan. Kemudian hama penyakitnya misalnya. Kemudian nah, yang paling penting di Papua juga kita harus mempertimbangkan masalah aspek sosial masyarakat. Menjadi penting karena Papua isu yang paling utama di kawasan hutan ataupun di industri adalah mengenai bagaimana menghargai adat masyarakat setempat. Karena di Papua ini khas, walaupun HPH-nya itu unit manajemennya kita punya SK, tapi tetap itu adalah hutan adat bagi mereka. Nah ini yang menjadi khas, ciri khas kenapa Papua itu perlu perlakuan atau treatment yang berbeda dalam hal pengelolaan hutannya. Kemudian ini contoh, ini salah satu contoh yang Sinar Wijaya Group kembangkan bahwa kami sudah menetapkan untuk jenis yang dominan atau jenis yang perlu kita inovasi untuk teknologi pembibitannya adalah jenis merbau. Nah, ini contoh tadi bahwa kita memilih jenis merbau ada aspek pertimbangan ekonomisnya. Apa? Antara lain tadi, merbau ini nilai ekonominya tinggi gitu ya, kelas awet, kelas kuatnya sangat bagus sekali. Kemudian dia juga adalah jenis unggulan lokal. Ya, di Papua, merbau ini di Indonesia hanya ada di Papua saat ini. Walaupun sebagian Maluku mungkin ada, juga dulu Sumatera juga ada, tapi sekarang relatif hanya ada di Papua. Nah, pertimbangan ekologisnya apa? Dia regenerasi alaminya sangat rendah. Ya. Merbau ini kalau kita pelajari dari literatur, dia sangat rendah. Kita harus juga tahu bahwa tempat tumbuhnya cocok gitu ya, karena dia endemik Papua, sehingga kita berharap bahwa dengan pemilihan jenis
jenis tadi karena dia nilai ekonomisnya tinggi. Tempat tumbuh juga kita harus sesuaikan dengan kondisi Papua itu sendiri. Nah, Papua merbau ini hanya ada 3 jenis di dunia, ya. Yang 2 jenisnya ada di Indonesia, itu Insia bijuga dan Insia palembanica. Jadi itu silahkan dicari deh nanti teman-teman. Jenis yang satunya apa? Mungkin jadi PR ya. Nah, nanti atau bisa dijawab deh, ya. Nggak usah saya jelasin, nanti kan ada kuis nanti itu ya. Nah, mungkin ini para asisten nanti bisa, oh kuisnya satu lagi jenis merbaunya di dunia apa sih gitu ya. Silahkan dicari. Kemudian ada pertimbangan sitikultur. Merbau itu mudah dibudidayakan, ya, mudah tumbuh. Jadi kalau kebayang nggak sih biji merbau itu kayak hampir seperti pete deh. Ada yang suka pete nggak nih ya? Kalau orang-orang Jawa Barat pasti suka pete ya teman-teman ya. Kemudian dia tahan hama dan penyakit ya, tahan penyakit, kuat sekali merbau itu. Dan periode berbuahnya juga rutin, itu setiap tahun pasti dia berbuah. Jadi kayak duren ya gitu. Nah, kemudian selanjutnya tahapan apa? Tahapan yang kita lakukan saat sekarang. Tahapan yang sudah kita lakukan saat sekarang ada 3 tahapan ya. Tahapan. Ini maaf agak memang berat ya. Jadi ada 3 tahapan. Next. Jadi tahapan pertama adalah pemilihan pohon plus ya. Dan pohon plus, apa yang dilakukan oleh kami di situ? Jadi ada pemilihan terhadap areal tegakan benih, kemudian pemilihan pohon plus. Kemudian ada pengadaan bibit berkualitas, ya, dan pengunduhan dan sortasi benih serta pengepakan dan penyimpanan benih. Kemudian yang ketiga adalah pengadaan bibit berkualitas, ya, itu kegiatannya adalah penyiapan media tanam, kemudian sarifikasi dan penyampaian benih, pemeliharaan dan pengendalian penyakit serta grading bibit. Nah, ini contoh tahapannya. Jadi ketika kita melakukan pemilihan pohon plus, apa yang dilakukan? Kita punya peta kerja biasanya. Ini peta kerja di mana ada sebaran pohon benih merbau yang kita sudah tandain, ya, yang kita sudah petakan. Ini di salah satu HPH kami. Nah, pohon plusnya yang tadi ada titik-titik hitam itu, kira-kira gitu ya. Itu pohon plus, pohon yang sudah yang sudah diidentifikasi sebagai pohon yang memang secara fisik, ya, secara fisik pohon itu sudah memadai untuk sebagai pohon tegakan benih tadi. Jadi area tegakan benih kita tandain. Kemudian dari situ kita ada data dari Citra Landsat, ya, ada penafsiran Citra Landsat. Setelah itu dari kiri kanannya, ini gambar kiri kanan itu adalah hasil drone. Ya, jadi setelah kita tahu areal itu yang di tengah itu di mana, kemudian kita drone kita bekerja untuk mengetahui di mana lokasi merbau yang paling bagus. Jadi ini adalah tajuk merbau ya. Jadi kalau yang agak hijau muda gitu, tajuk merbau itu agak terbuka gitu ya. Itu tanda yang merah itu adalah pohon-pohon pilihan dari area tegakan benih tadi. Ya, ini cara kerja. Nah, setelah itu tim daratnya ya, tim surveinya langsung melakukan pemilihan seleksi pohon plus yang berkualitas tadi. Jadi dari tadi misalnya yang ada 6 tadi ya, kita nemuin 4. Oh, dari 6 nih ketemu 4 yang bagus nih. Jadi bentuk fisiknya gimana, tinggi pohonnya, banirnya seperti apa, kemudian kualitas buahnya kalau memang di situ ada buah, termasuk kualitas anakannya yang ada di sekitar pohon itu. Ya, itu dilakukan. Nah, kita pakai kriteria apa? Kita mencoba mencari literatur tentang kriteria, ini yang kita dapat. Ya, jadi di situ ada tentang karakter, ya, karakter tentang tinggi batang bebas cabang misalnya berapa meter, itu ada nilainya, ya. Kemudian ada kelurusan batang. Tadi kalau adik-adik lihat ya, teman-teman lihat itu kan ada batangnya sangat lurus, kemudian diameternya besar misalnya gitu ya.
Kemudian juga ada diameter batang. Ya, tadi diameter batang utamanya itu berapa? Misalnya 90 kah atau antara 50 59 itu ada nilainya semua. Ya, nilainya di sebelah kanan itu. Kemudian ada tinggi total dan seterusnya. Nah, itu kira-kira nilainya 100. Nah, sekarang yang kita gunakan untuk menetapkan hasil pemilihan pohon plus itu sementara memang di Sinar-Wijaya Group menggunakan nilai 75. Belum ada nilai 100, belum ada nilai sempurna. Tapi dengan nilai 75 ini kita sudah menemukan mendekati kesempurnaan, ya. On the way menuju sempurna 100 itu memang sulit, tapi di alam sekali lagi kita sudah menemukan. Nah, ini adalah contoh hasil pemilihan pohon plus tadi. Inilah nanti yang menghasilkan biji-biji yang untuk kita benih tadi. Nah, ini dari pohon-pohon ini kemudian benih-benih atau biji-biji tadi kita kumpulin, ya, kita kumpulin. Nah, ini akhirnya menjadi benih dari pohon plus. Benih dari pohon plus. Jadi seperti petai kan tadi saya bilang ya, itu pohon bijinya berbau ya, jadi ya, seperti petai tadi itu bentuknya sudah kering ya. Nah, ini nanti menghasilkan benih-benih yang berkualitas dari pohon plus pilihan tadi. Ini adalah proses seleksinya sehingga benih berkualitas nanti kita tandain. Di situ ada merbau nomor 130, beratnya 1,5 kg, jadi itu setengah kiloan. Nah, kemudian itu dari pohonnya sudah ditandain, ya, jadi itu nomor 130 misalnya gitu loh. Terus itu nomor 134 atau 113A itu, 134 mungkin ya. Kemudian ada nomor 69 dan seterusnya. Nah, dari sini prosesnya adalah kita proses umum menyemai benih tadi. Jadi ada treatment ya, ada treatment di situ biji merbau tadi kita potong biasanya, kita gunting gitu ya untuk mengurangi masa dormansinya. Ya, kita gunting. Nah, ini persemaiannya biasa ya. Kemudian nanti di materi berikut mungkin kita sampaikan bagaimana cara membuat pembibitan yang benar, termasuk nanti dengan apa yang kami lakukan dengan pupuknya, dengan komposnya ya. Kami menggunakan pupuk alam yang ada memang dari situ sendiri, dari sekitar hutan itu sendiri, gitu ya. Ini kami lakukan semuanya tidak menggunakan bahan kimia. Kemudian di sini melakukan setelah tumbuh menjadi semai tadi, ya seperti biasa ada pemeliharaan dan seleksi seleksi bibit di situ, ada pemeliharaan, kemudian sampai kepada proses penanaman tentunya. Nah, ini yang kita lakukan ya, tahapan-tahapan ini yang proses itu menuju mendapatkan merbau yang baik. Pada saat ini adalah contoh ya, contoh penanaman ya, contoh penanaman merbau yang sudah kami lakukan sejak 2016 ya, 2016. Jadi ini adalah hasil kurang lebih yang di foto paling kiri adalah hasil kurang lebih sudah 1 tahun ya. Ini yang di foto tengah ya, di foto tengah 2019 ya, itu ada tim dari pakar silin ya. Jadi Kementerian Kehutanan itu ada tim pakar silin, membuat tim pakar silin terdiri dari semua dosen perguruan tinggi yang ada Fakultas Kehutanannya se-Indonesia. Jadi ketua oleh Profesor Naim, beliau kebetulan sudah pernah ke sana, ya Profesor Muhammad Naim, itu sudah pernah ke camp kami untuk melihat seberapa besarkah perkembangan merbau yang kita tanam dengan metode yang tadi. Jadi bibitnya sudah pasti ya, bibit bebek bobotnya sudah jelas, kemudian kita sudah mulai menanam, hasilnya seperti apa? Di April 2021 itu cukup signifikan pertumbuhannya dibandingkan dengan merbau-merbau yang tadi secara konvensional kita lakukan penanaman, dan alhamdulillah progresnya sudah cukup memadai. Nah, inilah upaya-upaya yang dilakukan oleh Sinar-Wijaya Group untuk bagaimana merbau itu tetap ada, tetap lestari, dan hasilnya bisa kita manfaatkan menjadi produk yang unggulan tadi. Ya, bahwa pemanfaatan pemanfaatan hutan alam menjadi sebuah hutan yang lestari itu tentunya dengan berbagai upaya kita mulai dari pembibitan ini. Saya kira ini harapan kita ya, harapan kita semua sebagai rimbawan, apalagi adik-adik di sini
Rimbawan muda yang ke depan nantinya kita berharap adik-adik ini menjadi tulang punggung kami-kami yang sudah generasi apa ya? Kalau adik-adik kan generasi Z ya. Kami ini apa? Generasi tahun berapa ya? Tahun lama lah gitu ya. Jadi mungkin adik-adik ke depan. Nah, ini adalah mungkin teman juga ya. Mungkin ini alumni yang baru lulus yang sudah siap di Papua. Jadi catatan bahwa Sinar Wijaya Group juga menerima teman-teman forester muda, dan catatan yang paling signifikan ya, yang bagi saya selama ini jadi tanda tanya, kok banyak perempuannya yang berani ke hutan dibandingkan laki-laki. PR buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas materinya. Langsung saja mungkin kita mulai sesi diskusi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan raise hand terlebih dahulu. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Atau mungkin bisa menyampaikan pertanyaan di kolom chat. Bagaimana teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan kepada Barkah Yanuar untuk menyampaikan pertanyaannya. Barkah? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak M. Jasin ya atas penjelasannya tadi. Jadi begini Pak, yang Barkah ingin tanyakan bahwasanya dari PT Sinar Wijaya Group tadi kan yang Barkah lihat dari PPT yang telah Bapak sampaikan itu menggunakan teknik pembibitannya itu secara memanfaatkan hutan alam. Nah, itu prosesnya apa saja dan apa saja kendalanya saat kita menggunakan hutan alam sebagai sumber dari benih yang akan kita budidayakan. Terima kasih Bapak. Langsung dijawab atau? Ya Pak, silakan langsung saja. Ya, baik. Mas Barkah, adik ya atau anak nih? Ya, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Jadi memang, nah disitulah yang saya bilang tadi, kita sudah sampaikan bahwa kondisi di kondisi di hutan alam tadi kendalanya adalah bibit yang sangat beragam, ya jenis yang sangat banyak. Ya, di Papua itu jenisnya mungkin boleh dibilang hampir 1000-an jenis ya. Nah kemudian kita harus spesifik apa yang kita harus budidayakan. Nah jadi kendalanya adalah memang berbagai macam jenis itu yang banyak, sehingga kita harus spesifik tadi. Pertimbangannya tadi 4 tadi, ada faktor ekonomi, ada faktor ekologis, ada faktor silvikultur, dan ada faktor sosial. Nah dari situ kita tentukan jenis mana yang akan kita budidayakan atau kita mau perbanyakin gitu ya. Kalau kita Sinar Wijaya saat ini kita fokus dulu kepada jenis merbau, ya kan? Nah jenis merbau itu yang kita pilih. Kendalanya tentunya tadi tahapannya tadi ada 3 tahapan ya, penentuan pohon plusnya, kemudian melakukan kegiatan pengadaan benih yang berkualitas dan pengadaan bibit yang berkualitas. Jadi tadi setelah ditentukan pohon plusnya, kemudian dipilih dengan tadi ada kriterianya yang nilainya sampai dengan poin 100 itu, ya dari situ kemudian kita menetapkan, oh ini pohon plus, kemudian nanti kita ambil benihnya, kita lakukan. Nah, kendalanya apa? Banyak hal. Tapi kendala yang paling utama saat ini memang adalah bagaimana menetapkan pohon plusnya itu menjadi kendala memang. Jadi mencari sumber benih yang relatif dengan nilai mencapai 100 itu memang sulit. Tapi sampai saat ini kita sudah melakukan sampai dengan nilai 75 itu sudah lumayan, atau juga sudah memenuhi persyaratan untuk sebuah benih yang berkualitas gitu loh. Dan mungkin tadi saya terlewat bahwa pohon plus yang kita sudah pilih itu kita sudah kita sudah sertifikat lewat balai benih ya, kalau nggak salah, balai benih. Jadi di kementerian itu ada balai benih yang bisa mensertifikat
sumber benih gitu. Jadi hasil yang kita sudah pilih menjadi pohon plus itu dilakukan pengujian kembali oleh pihak independen, dalam hal ini Balai Benih, untuk mensertifikat pohon plus itu. Gitu kira-kira Mas Barkah. Mungkin ada pertanyaan lain, silahkan. Terima kasih. Iya, silakan. Mungkin dari masyarakat ada pertanyaan lagi atau dari teman-teman yang lain ingin bertanya kepada Pak Jasin. Silakan teman-teman untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, dari Yaumud. Silakan pada Yaumud. Mohon maaf Pak, sebelumnya untuk off-cam karena tidak mendukung. Yang ingin saya tanyakan ketika pemilihan bibit ya Pak, itu kenapa tidak menggunakan teknik vegetatif untuk di hutan alam gitu Pak, seperti memanfaatkan stek atau akar tumbuhan, jadi bisa tumbuh. Kenapa? Apakah dengan biji itu sudah sifatnya hampir sama dengan pohon indukannya, atau karena yang saya ketahui dengan teknik vegetatif itu kan harusnya lebih punya kesamaan dengan pohon induk Pak daripada biji. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yomut ya. Dari mana nih Mas Yomut? Saya dari IPB Pak. Oh ya, oke. Bogor ya, deket ya, tetanggaan kita. Oke, jadi kalau vegetatif itu kan ada persyaratannya ya, kalau nggak salah ya teorinya tuh. Apa sih persyaratan ketika kita melaksanakan kegiatan vegetatif? Yang setahu saya adalah salah satunya adalah ketersediaan benih atau buah yang minim gitu kira-kira ya. Nah, jadi berdasarkan pengalaman kami di lapangan itu benih-benih atau biji yang dihasilkan oleh pohon-pohon yang ada di hutan alam, khususnya di areal kami, itu masih memadai gitu loh. Jadi dari sisi walaupun tadi misalnya per tahun misalnya tadi kan setahun sekali dia berbuah gitu. Nah, tapi kita masih bisa itu dengan treatment tertentu kita simpan gitu. Tadi kan ada dibungkus-bungkus tuh benih-benih tadi, nggak langsung disemai gitu kan. Itu bisa untuk persediaan selama jangka waktu periode di mana si biji itu belum ada gitu. Jadi sementara kalau kita melihat persyaratan untuk kita melakukan vegetatif itu belum perlu gitu. Kita belum perlu. Jadi sementara khusus untuk merbau memang ya. Jadi ada cerita bahwa bukan cerita, ini ada fakta bahwa sebenarnya dengan metode yang kami lakukan sekarang itu di Kalimantan ya, di arealnya Saribumi Kusuma, kalau teman-teman pernah dengar HPH Saribumi Kusuma atau Sarpatim, itu sudah melakukan metode yang sama untuk jenis lain, jenis meranti. Nah itu cukup berhasil pertumbuhannya, kemudian dan mereka kalau nggak salah sudah melakukan panen gitu. Jadi dengan metode yang sama kita mencoba menerapkan ini di merbau. Memang hutan alam agak sedikit spesifik ya treatmentnya untuk menghasilkan bibit, dan jangan lupa bahwa apa yang kita tanam di hutan alam itu tidak, jadi sekali lagi basicnya adalah yang ditebang atau yang diproduksi itu tidak semua pohon, tidak land clearing ya, jadi diameter 40 atau 50 up yang kita tebang. Nah berarti kan di hutan masih ada sisa. Nah yang kita lakukan adalah melakukan pengayaan, penambahan yang ditebang tadi gitu loh. Jadi ada parameter ukurannya 1 hektar itu mesti berapa pohon, 25 pohon kalau nggak salah. Nah itu kita harus melakukan pengayaan itu. Jadi tujuannya itu. Ya, saya kira gitu Mas Yaumud. Mudah-mudahan bisa jelas Mas Yaumud. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih untuk Mas Yaumud. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Nia. Perkenalkan saya Nesya Rosiana dari Institut Pertanian Bogor. Izin bertanya, upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh PT Sinar Wijaya untuk melestarikan plasma nutfah? Terima kasih. Udah, Pak. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Jadi tadi bahwa
bahwa Sinar Wijaya itu atau HPH ya secara umum, hutan alam itu punya kewajiban. Jadi ketika kita merencanakan kegiatan pemanenan atau kegiatan penebangan, itu kita berbasis pada rencana kerja, ya rencana kerja 10 tahun maupun rencana kerja per tahun. Nah, di situ sudah ada digambarkan di dalam peta itu, ya area mana yang termasuk plasma nutfah. Ya, di situ ada treatment, apa yang harus dilakukan, ya. Nah, di video yang kami tayangkan itu kami ada yang namanya HCVF, High Conservation Forest Value Forest, ya. Itu adalah bagian bagaimana kita membuat studi tentang HCVF itu untuk mengetahui potensi-potensi plasma nutfah yang ada di areal kita. Nah, dari situ kita melakukan namanya monitoring dan evaluasi, rencana kerja terlebih dulu. Rencana kerja terhadap plasma nutfah kita mau diapain? Satu, tentu diamanin. Kedua, bikin tata batas misalnya. Kemudian monitoring dan evaluasi. Oh, di situ ada apa sih? Ada tanaman apa? Ada hewan apa misalnya. Nah, itu treatmentnya seperti apa? Nah, kami Sinar Wijaya itu pernah melakukan, saking nggak taunya, kami undang tuh dosen konservasi ya, dosen KTA-nya IPB tuh. Dokter-dokter muda tuh, saya lupa namanya Pak. Siapa ya? Pak Andi Taufik kah namanya itu. Jadi kita undang, kita waktu itu masih kuliahnya online ya karena pandemi, nah kita dipaparin. Nah, ini loh jenis flora dan fauna yang ada di hutan Papua gitu. Untuk melakukan apa? Untuk teman-teman di lapangan supaya tahu, supaya paham bagaimana melakukan ketika ada menemukan jejaknya kah, ketika ada menemukan jalur terbangnya kah. Nah, itu kita catat dan seterusnya. Saya kira itu upaya-upaya yang kita lakukan untuk menjaga plasma nutfah di arealnya Sinar Wijaya Group. Bisa menjawab kah Mbak siapa tadi itu namanya? Belinda kah? Siapa? Nesya. Oh ya, Nesya. Ya, terima kasih Nesya. Ya, mungkin karena waktunya terbatas, mungkin satu pertanyaan lagi dari Mas Timo. Silakan Mas Timotius untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Nurhafifah waktunya. Selamat kenal lagi Pak, nama saya Timotius Surya dari Universitas Negeri Semarang. Sebenarnya kalau boleh ini saya punya ada beberapa sih Mbak. Kalau boleh ini saya tanyakan aja ya Mbak. Yang pertama itu tadi kan untuk bibit yang sudah kita tanam atau yang kita kita pelihara itu ketika sudah kita tanam di alam kan kita tentunya ada monitoring seperti itu ya Pak. Jika misalkan nanti ketika monitoring itu ada suatu kondisi di mana kita temukan bahwa di alam kan kondisinya tidak tentu, bahwa bibitnya ternyata mati. Nah, nanti apa yang dilakukan? Maksudnya bagaimana apa sih tindakan yang harus kita lakukan? Lalu yang kedua itu nanti misalkan pohon yang tadi yang sudah hasil dari pengairan tadi yang sudah dibibitkan itu, apakah nanti sih jika sudah mencapai batas tertentu, misalkan mencapai suatu kualitas tertentu yang bisa ditebang itu, apakah akan dipanen seperti pohon-pohon lainnya? Terus yang ketiga, itu tadi saya dengar mengenai kenapa sih alasan penggunaan reproduktif pembibitan reproduktif ya Pak. Tapi yang ingin saya tanyakan bahwa kan ternyata biji itu kan punya viabilitas masing-masing ya. Misalkan untuk menembus mungkin saya kurang tahu maksudnya viabilitasnya itu berapa hari atau berapa bulan atau berapa tahun. Nah, nanti gimana caranya kita tuh tahu bahwa biji yang kita ambil dari alam itu tingkat viabilitasnya itu berapa dan bisa disimpan berapa lama sehingga itu bisa kita bisa menetapkan jangka waktu untuk penyimpanan, misalnya untuk tahu untuk kebutuhan di masa depan itu kita maksimal untuk biji ini tuh kita bisa pakai kapan, seperti itu Pak. Terima kasih. Maaf jika terlalu banyak. Baik Mas Timo. Mas Timo dari mana tadi? Semarang Pak. Oh Semarang. Wah, Semarang itu lumpia ya Mas ya? Iya Pak, benar. Sama Bandeng. Baik. Mas Timo ada 3 pertanyaan. Tadi bibit yang ditanam, jadi kalau bibit yang ditanam langsung jadi setelah jadi kan ditanam ke alam ya, itu secara monitoring dan evaluasinya kita ada tahapan. Jadi kapan bibit itu ditanam ya, kemudian nanti ada
monitoring di tahun pertama gitu ya, ET+1-nya seperti apa. Jadi ada pemeliharaan tanaman, apakah nanti ada treatment untuk pembersihan seperti itu rutin dilakukan. Nah, kemudian di tahap kedua, nah termasuk juga ketika bibit itu tanaman itu mati gitu, itu ada proses pergantian ya, ada proses penyulaman gitu. Kemudian yang kedua pengayaan tanaman tadi apa ya? Saya kurang ini. Pohon yang hasil dibibitkan itu apakah jika mencapai suatu syarat atau kualitas tertentu itu bisa dipanen, apakah akan dipanen juga, atau yang dipanen itu hanya pohon-pohon yang emang dari alam sih? Iya. Nah, jadi pengalaman, jadi kan kita belum sampai tuh ke pengalaman itu ya. Nah, tadi saya jelaskan di Kalimantan sudah ada sukses itu ya, sukses bahwa tanaman yang dilakukan dengan treatment itu sudah diproduksi gitu. Jadi nanti kita juga punya cita-cita seperti itu. Jadi ketika ini kita berharap bahwa ini akan menjadi pohon yang siap untuk diproduksi ya, pada saatnya nanti misalnya dia sudah diameter 40, ya kita akan melakukan kegiatan yang sama seperti tanaman yang alam ya gitu. Sama seperti itu. Nah, kemudian penyimpanan benih tadi ya, penyimpanan benih itu memang setiap setiap bibit, setiap benih itu pasti berbeda. Setiap spesies ya pasti ada berbeda itu. Nah, untuk merbau itu merbau bisa 1 bulan kah? Untuk sempin 1 tahun ya, bisa sampai 1 tahun ya. Jadi benih yang tadi yang sudah dibungkus-bungkus itu bisa 1 tahun. Jadi dalam periode waktu antara buah di tahun 2021 dengan buah di tahun 2022, kita masih punya cadangan benih-benih itu, gitu loh. Jadi inilah yang tadi. Kenapa kita tidak menyemai semua benih yang dihasilkan, tapi kita hanya menyemai sesuai dengan kebutuhan tanaman di tahun itu, misalnya gitu. Dalam periode itu, kita sudah hitung, itu ada perhitungannya, gitu. Ya, perhitungan untuk berapa nih yang kita semai dari hasil tadi kan. Tadi kan ada dari pohon plus nomor berapa, nomor 69 misalnya gitu ya, berapa kilo. Nah, itu kita atur gitu. Dan memang kita biasanya tidak dari satu pohon plus itu, tapi kita gabung gitu loh. Nanti di persemaian itu kita gabung supaya nanti kita lihat pertumbuhan yang mana yang paling signifikan, yang paling bagus untuk menghasilkan pohon yang siap tebang. Kira-kira begitu, Mas Timo. Mudah-mudahan bisa dipahami penjelasan saya. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mas Timo atas pertanyaannya, dan terima kasih juga kepada Pak Jasin telah menyampaikan jawaban dan juga materi untuk pada hari ini. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita akhiri sesi diskusi kali ini. Selanjutnya, kita akan ada sesi foto bersama. Untuk teman-teman semua, silakan untuk mengaktifkan kameranya bagi teman-teman yang tidak terkendala sinyal. Oke, mungkin bisa saya mulai. Kepada panitia yang bertugas, silakan untuk bersiap-siap. Ya, kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Ya, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, slide keempat. Ya, 1, 2, 3. Oke, untuk slide kelima. 1, 2, 3. Slide ke-6. 1, 2, 3. Oke, slide ke-7. 1, 2, 3.
Oke, slide ke-8. 1, 2, 3. Oke, selesai. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Oke, karena penyampaian dari ketiga narasumber kita hari ini telah disampaikan dan telah selesai, dan kita juga sudah foto bersama. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, silakan teman-teman untuk join ke breakout room. Untuk panitia silakan mempersiapkan teman-teman untuk kembali untuk join. Selanjutnya, mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada narasumber hari ini atas waktu dan materinya. Mohon maaf atas kesalahan yang telah saya lakukan sebelumnya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya persilakan kepada para asisten untuk mengambil alih untuk sesi selanjutnya. Saya akhiri untuk sesi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.